Gale-Gale merupakan boneka yang konon mampu menari dan menangis seperti halnya manusia. Tarian si Gale-Gale hingga kini masih dipertunjukkan sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Batak. Kisah mengenai asal mula boneka si Gale-Gale memang masih menjadi teka-teki. Namun ada yang meyakini bahwa kisah asal mula boneka si Gale-Gale diawali oleh sebuah legenda tentang seorang raja di Uluan bernama Raja Rahat. Dikisahkan raja ini memiliki seorang putra bernama Manggale. Dalam kepemimpinannya, raja ini sangat bijaksana dan putranya juga sangat dihormati dan disegani oleh rakyatnya karena ketangkasannya dalam berperang. Suatu saat terdengar kabar bahwa di hutan Uluan telah berkumpul pasukan dari seberang negeri Uluan hendak menyerang dan menjarah harta kekayaan alam Uluan. Sang raja pun akhirnya mengutus putranya Manggale untuk memimpin pasukan menghadapi musuh. Namun akhirnya Manggale tewas dalam peperangan tersebut. Karena tak tahan menahan duka, sang raja pun jatuh sakit. Melihat keadaan sang raja, para tetua dan penasehat raja berkumpul dan berunding dalam memikirkan cara penyembuhannya. Kemudian Datuk Manggatas pun mengusulkan untuk membuat patung menyerupai wajah Manggale. Datuk Manggatas juga akan mengundang roh Manggale untuk masuk ke dalam patung tersebut agar patung tersebut dapat bergerak seperti manusia. Mereka berharap agar rasa rindu sang raja pada putranya bisa terobati. Mereka pun lantas membuat patung tersebut demi sang raja. Tepat pada bulan purnama, setelah semua persiapan selesai, semua rakyat pun berkumpul menantikan kehadiran raja bersama Datuk Manggatas untuk melihat patung itu. Rakyat terharu melihat sang raja menangis menatap patung putranya. Kemudian Datuk Manggatas mengisyaratkan para pemain musik untuk memainkan gondang sabanguna. Dia pun mengambil tali 3 warna, yaitu merah, hitam, dan putih, dan mengikatkannya pada patung tersebut. Datuk lalu mengenakan ulosnya dan membaca mantra sambil mengelilingi patung tersebut sampai 7 kali. Tiba-tiba patung itu bergerak dan juga manortor bersama sang Datuk. Kemudian Datuk menjemput sang raja untuk ikut manortor bersama patung Manggale. Semua rakyat pun terharu dan ikut bergabung manortor bersama-sama hingga matahari terbit. Saat matahari terbit, roh Manggale harus kembali ke alamnya sebelum ayam berkokok. Sang raja pun kemudian menyimpan patung tersebut. Sejak saat itu, bila ia rindu pada putranya, ia akan mengadakan upacara pemanggilan roh dan akan manortor atau menari bersama roh putranya sampai pagi. Patung ini kemudian diberi nama si Gale-Gale karena gerakannya yang lemah dan seolah tak bertenaga. Upacara ini berlangsung hingga sang raja meninggal dunia. Legenda lainnya diambil dari cerita rakyat Nyai Manggale. Nyai Manggale adalah sebuah boneka yang dibuat hidup seperti layaknya manusia oleh Datuk Partoa. Datuk Partoa dan istrinya telah menikah lama namun tidak memiliki anak. Suatu ketika ia pergi menuju hutan dan menemukan boneka yang cantik jelita. Ia pun berdoa agar boneka tersebut menjadi manusia. Doa Datuk Partoa dikabulkan dan ia pun segera membawanya pulang ke rumah. Nyai Manggale menemani pasangan suami istri tersebut hingga mereka meninggal dunia. Saat keduanya telah pergi, Nyai Manggale terlihat menari di samping mendiang kedua orang tuanya. Kemudian Nyai Manggale membuat boneka lagi untuk menemaninya. Dari kisah Nyai Manggale, muncullah sebuah tradisi turun-temurun membuat boneka si Gale-Gale jika ada pasangan yang kehilangan buah hatinya atau tidak dikaruniai anak. Sejak kapan legenda ini muncul, namun 350 tahun kemudian si Gale-Gale tetap hidup di tanah Batak. Kini tak jauh dari pinggir Danau Toba di desa Tomok, Pulau Samosir, masih dapat ditemui tarian si Gale-Gale. Boneka ini menari tortor, mengikuti irama hingga menangis bercucuran air mata seperti menangisi sesuatu yang membuat hatinya berduka. Seiring dengan berhentinya musik, boneka itu pun perlahan-lahan mengakhiri tariannya. Dan dia pun diam kembali seperti halnya sebuah boneka. Dahulu kala, si Gale-Gale dimainkan hanya oleh satu orang dalang. Dalang terakhir yang terkenal adalah Raja Gayus Rumah Horbo yang berasal dari kampung Garuga, Tomok. Raja Gayus dikenal mampu membuat si Gale-Gale mengeluarkan air mata dan punya kemampuan menyelempangkan ulos di bahunya sendiri.
Air mata yang keluar tentu saja berasal dari kepala si gale-gale yang dilubangi. Namun bagaimana teknis mengeluarkannya masih sulit dimengerti. Pewaris Raja Gayus Rumah Horbo mengatakan bahwa si gale-gale yang dimainkan oleh Raja Gayus Rumah Horbo ini kini berada di Belanda. Walaupun tak lagi sebagai sebuah ritual seperti yang selama ini diyakini oleh para leluhurnya, si gale-gale masih melekat dalam kehidupan masyarakat Batak.